Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram, episode kelima. Para adipati wilayah timur kembali menyerang Mataram. 7 bulan telah berlalu sejak penaklukan Wirosobo. Di Tuban, Adipati Tuban sedang menggelar pertemuan dengan para mantri dan kerabatnya. Telah hadir Patih Negeri Tuban, Jayasanta yang selalu di depan sang adipati. Ki Patih mengusulkan agar pasukan Tuban menyerang Mataram. Adipati Tuban menerima saran sang Patih. Segera pasukan Tuban dipersiapkan untuk berangkat. Banyak negeri di wilayah timur datang membantu. Pasukan Tuban menuju Wirosari yang saat itu sudah dikuasai Mataram. Bupati Wirosari bernama Wirokusumo sudah mendapat laporan bahwa pasukan wilayah timur akan menyerang. Merasa tak mampu menghadapi sendirian, Wirokusumo pergi ke arah barat daya hendak melapor ke Mataram. Patih Jayasanta sudah sampai di Wirosari. Ketika mendapati negeri itu telah ditinggalkan bupatinya, Patih Jayasanta kecewa. Patih Jayasanta lalu berniat ke Pati. Tetapi Patih Jayasanta tidak berani menyerang negeri Pati. Mereka kemudian hanya menjarah desa-desa di Pati. Adipati Pati tidak keluar mengusir, tetapi hanya berjaga-jaga barangkali mereka menyerang kota. Perjalanan Wirokusumo sudah sampai di Mataram. Wirokusumo melaporkan bahwa musuh dari timur hendak menyerang Mataram. Mereka sudah menaklukkan Jipang. Kota Jipang dijarah dan para wanitanya diboyong. Sekarang posisi mereka berada di Pati. Sang raja segera menunjuk Tumenggung Alap-alap untuk mengejar pasukan dari timur. Pasukan dari timur mendengar bahwa mereka dikejar oleh Tumenggung Alap-alap. Mereka tidak berani menghadapi dan memilih mundur. Tumenggung Alap-alap tidak menemui musuh yang dikejar, sehingga sangat kecewa. Tumenggung Alap-alap kemudian kembali ke Mataram. Sementara itu, Patih Jayasanta sudah sampai di Tuban dan segera membubarkan barisan. Sampai 5 tahun berlalu, tidak ada lagi pergerakan pasukan. 5 tahun kemudian, ada perkumpulan para bupati wilayah timur di Surabaya. Mereka adalah Adipati Surabaya, Bupati Japan, Pasuruan, Lumajang, Malang, Kediri, Rowo, Kalangbret, Kartosono, Sarengat, dan Blitar. Juga hadir dari seberang laut, Bupati Sampang, Balega, Pakacangan, Arisbaya, Sumeneb, dan Sambega. Semua sudah datang di Surabaya kecuali dari Tuban dan Lasem. Tetapi mereka sudah berjanji akan bergabung nanti. Adipati Surabaya berkata, "Hei saudara semua, sebab Anda semua aku minta datang adalah karena aku ingin mengajak kalian semua membalas ke Mataram. Ayo kita jarah Mataram dan kita boyong semua wanitanya." Si Bupati Tuban sudah menghubungi Pajang dan mereka menyatakan sanggup membantu. Kalau Mataram tidak kita musnahkan sekarang, kelak akan membesar dan menyulitkan. Para bupati wilayah timur suka mendengar usulan Adipati Surabaya. Mereka semua sepakat hendak menyerang Mataram dan menghancurkannya segera. Setelah semua sepakat, mereka terlebih dulu akan berpamitan dan sungkem kepada Panembahan Giri. Sesampai di Astana Giri, mereka menghadap Panembahan Ratu atau Sunan Kawisguho. Sunan Kawisguho berkata, "Apa keinginan kalian sehingga menghadap kepadaku?" Pangeran Surabaya dan Pangeran Singosari berkata dengan penuh hormat, "Kedatangan kami untuk meminta pamit. Kami semua hendak menyerang Mataram untuk membalas menjarah mereka. Semua bupati di wilayah timur dan Madura sudah sepakat menyerang ke Mataram. Bupati Pajang sudah berjanji kepada Adipati Tuban akan membantu kelak bila terjadi pertempuran." Panembahan tersenyum dalam hati. "Nah, bagus kalau engkau hendak menyerang. Bagus kalau bisa mengalahkan Mataram. Aku doakan saja keinginan kalian itu. Adapun soal menang atau kalah, aku tidak tahu. Itu sungguh masih menjadi rahasia Allah. Orang banyak mengalahkan yang sedikit, sungguh kita sebagai hamba tidak bisa menentukan." Berkata Adipati Surabaya kepada Sunan Giri, "Bagaimana Mataram akan menang kalau kami semua menyerang? Kalau sampai kami kalah, kelak semua wilayah timur akan tunduk." Tersenyum Sunan Giri, "Aku serahkan padamu anakku, lakukan saja. Kelak kita akan tahu hasilnya." Para bupati menyembah dan berpamitan.
mereka segera kembali untuk menyiapkan pasukan masing-masing. Sangat besar pasukan yang terkumpul, memenuhi lapangan yang luas. Setelah siap, mereka segera berangkat. Dalam perjalanan, Adipati Tuban dan pasukannya sudah menyambut. Pasukan sesaat berhenti di Tuban untuk menentukan rute yang akan diambil. Para bupati memanggil 2 prajurit telik sandi. Mereka ditanyai jalan mana yang lebih baik, yang banyak persediaan berasnya. 2 telik sandi berkata, "Menurut pengamatan hamba, jalan yang sekiranya banyak tanaman beras adalah di negeri Madiun. Negerinya rata dan beras murah. Kalau masih kurang, nanti menuju Jogorogo. Jalannya lebar dan rata, juga banyak tanaman pangan. Kalau para prajurit terjamin makannya, sungguh akan kuat diadu ke medan perang." Ada prajurit sandi dari Mataram yang menyamar sebagai abdi di Tuban. Ki Randuwatang namanya. Sudah 7 bulan ini dia berada di Tuban. Pengabdiannya diterima oleh Adipati Tuban dan sangat dikasihi. Ki Randuwatang kaget mendengar saran dari telik sandi tersebut. Kalau sampai saran telik sandi tersebut diturut, maka akan membahayakan Mataram. Prajurit Mataram hanya sedikit dan pasukan wilayah timur sangat banyak. Ditambah mendapat pasukan pangan yang cukup, tidak mustahil bisa menaklukkan Mataram. Dan lagi 4 negeri bawahan Mataram di sekitar Madiun bisa dengan mudah ditaklukkan. Ki Randuwatang kemudian berbisik kepada Adipati Tuban. "Tuan, kalau kelak jadi lewat Madiun, pasti banyak yang menghadang. Madiun dan sekitarnya sudah tunduk kepada Mataram. Bisa-bisa kita akan kerepotan di sana dan tidak sempat sampai ke Mataram. Jadi pertimbangan melewati Madiun saya kira tidak tepat." Adipati Tuban lalu berkata kepada Adipati Surabaya, "Saya punya prajurit sandi yang mumpuni, bernama Ki Randuwatang. Menurut dia kita harus waspada kalau melewati Madiun, karena Madiun dan sekitarnya sudah dijajah Mataram." Adipati Surabaya bertanya, "Di mana tempat yang rata jalannya?" Ki Randuwatang maju dan menjawab, "Jalan yang lebih baik melalui Lasem, yang tujuan akhirnya di Pati dan Demak. Itu juga jalan yang agak pinggir dan juga rata. Murah bahan pangan dan mencukupi untuk pasukan makan pasukan besar ini. Kalau lewat Madiun, nanti akan repot menghadapi musuh di awal, sehingga tak selamat sampai ke Mataram." Adipati Surabaya lebih memilih saran Ki Randuwatang yang sudah menjadi abdi di Tuban. Dia kemudian mempertanyakan kesungguhan 2 prajurit sandinya yang tidak memberi saran yang baik. Keduanya kemudian diperintahkan ditangkap dan dibunuh. Setelah diikat dan siap dibunuh, 2 prajurit sandi menangis terseduh-seduh. Kemudian mereka ditanya mengapa menangis. 2 prajurit sandi menjawab, "Kami tidak takut mati. Tangis kami karena merasa sayang dengan Tuan. Kalau besok Tuan menuruti saran abdi si Adipati Tuban, pasti hancur. Darah di situ sulit mendapatkan air dan makanan. Bagaimana kelak jadinya? Kami kasihan dengan Tuan kami." Algojo yang disuruh membunuh membentak, "Banyak alasan kau orang mau mati." 2 prajurit sandi dibunuh sudah. Adipati Surabaya melakukan kesalahan besar dengan menuruti abdi Adipati Tuban. Mungkin memang ini pertolongan Tuhan kepada orang Mataram, sehingga Adipati Surabaya lebih memilih pendapat yang mencelakakannya. Para bupati sudah sepakat akan melalui jalur Lasem. Pangeran Japan berkata, "Mataram kali ini apes. Kali ini Mataram pasti takluk, sepertinya tidak akan gagal. Kalau sampai gagal, aku lebih suka pulang dalam peti mati." Adipati Tuban berkata, "Kalau Mataram tidak takluk, aku akan hidup di desa Jajah." Semua bupati sudah mempunyai sumpah masing-masing dan berjanji menepati. Sedangkan Bupati Kapulungan dalam hati masih was-was. Teringat ketika dulu sampai diburu hampir celaka. Tanda-tanda berangkat sudah dibunyikan. Pasukan membubarkan diri dan segera berangkat. Sorak-sorai para prajurit bercampur dengan ringkik kuda. Senjata tampak berkilat-kilat, bendera berkibar-kibar. Rombongan pasukan terlihat seperti hamparan bunga. Besarnya pasukan yang berangkat ke Mataram membuat mereka sedikit takabur. Mataram pasti hancur. Para prajurit sudah merencanakan apa yang akan dikerjakan setelah menaklukkan Mataram. Ada yang ingin menjarah emas, ada yang ingin tinggal di Mataram menggarap sawah, ada yang ingin segera memboyong para wanita Mataram.
Ucapan para prajurit dan kepercayaan tinggi para bupatinya seolah-olah negeri Mataram sudah pasti jatuh. Dalam istilah Jawa, koyo yak yao.